Oke, jadi ketemu lagi kita bersama Mr. Ben Ben ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas lanjutan dari dimensi 3. Jadi sekarang ini yang ke part kedua ya, bagian kedua. Jadi kita akan membahas soal-soal kedudukan titik garis dan bidang. Jadi untuk teorinya dan contoh soal sebelumnya itu bisa dilihat di video sebelumnya ya, yang 01 gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke nomor satu ini. Jadi diberikan kubus ABCD EFGH seperti ini ya, ini kubusnya. Yang pertanyaannya adalah tentukan rusuk-rusuk yang sejajar DH. Begitu ya. Oke, ini berarti karena rusuk itu kan termasuk garis begitu ya, maka berarti ini adalah kedudukan dua buah garis, gitu ya. Yaitu garis rusuk-rusuk dengan DH-nya. Maka kalau kita perhatikan yang A ya. Oke, jawab yang A. Kalau kita perhatikan DH-nya di sini ya. Oke, berarti yang sejajar tentu adalah yang pertama adalah AE gitu ya. Jadi AE. Apalagi nih BF gitu ya. Oke, apalagi CB apa CG gitu ya, CG. Ada lagi ya yang sejajar dengan DH gitu ya. Oke, tidak ada ya, semua yang tegak ini kan cuma ada 4 ya. Oke, tapi DH sendiri itu kan udah termasuk ya. Jadi sisa 3 ini nih. Nah, kita sudah jawab semua. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat yang jawaban B gitu ya. Oke, yang B. Pertanyaan adalah rusuk-rusuk yang memotong DH. Oke, jadi DH-nya di sini ya kan. Kalau dia memotong berarti harus ada titik potongnya gitu ya. Oke, contohnya misalnya AD gitu ya. Berarti rusuk AD memotong DH di D gitu ya. Berarti AD ini termasuk karena dia ada titik potongnya. Oke, EH. Oke, EH juga termasuk karena dia motong di H gitu ya. EH. Oke, apalagi nih? Oke. Atau mungkin kita semua yang motong D ini kita sebutkan saja dulu ya. Oke, biar urut ya. Oke, jadi yang berpotongan di D ini mana nih? A, D gitu ya. Lalu bisa CD gitu ya. CD gitu ya. Terus apalagi nih? Oke, kan yang potong di D kan cuma AD sama CD sama HD ya. Tapi HD kan soal ya. Oke, berarti sudah. Lalu kemudian memotong di H. Itu mana saja nih? Tentu adalah EH. Oke. Terus apa lagi nih? Bisa GH gitu ya. Oke, terus apa lagi nih? Nah, harusnya sih DH ya. Tapi DH kan soal ya. Oke, jadi hanya 4 saja jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat yang soal nomor C. Jumlah rusuk-rusuk yang menyilang DH. Oke, DH di sini. Yang bersilangan artinya apa nih? Yang bersilangan artinya dia tidak memotong tapi tidak sejajar begitu ya. Oke, berarti dengan kata kita cari yang tidak memotong tetapi bukan yang A gitu ya. Yang A kan sejajar ya. Oke, yang tidak memotong yang mana aja nih? Jadi mungkin kita coba dari AB. Oke, AB betul ya, dia tidak memotong DH ya. Oke, jadi AB. Terus apa lagi nih? BC. Tidak motong dong, tidak sejajar juga ya. BC. Kalau CD kan dia motong ya. Oke, AD juga motong ya. Oke, berarti yang alas selesai nih rusuknya. Kalau rusuk tegak ini kan semua sejajar ya. Oke, jadi rusuk tegak tidak mungkin. Maka sekarang kita akan lihat rusuk yang di bagian langit-langitnya ya, di bagian atap gitu ya. Oke, EF kan tidak sejajar dengan DH ya. Oke, berarti EF adalah bersilangan. Apalagi nih? FG juga tidak sejajar. Oke, berarti FG. Terus apa lagi nih? GH kan memotong di H, gitu ya. EH juga memotong di H, gitu ya. Oke, berarti rusuk-rusuk yang menyilang DH itu AB, BC, EF, dan FG. Tapi bukan itu pertanyaannya ya. Pertanyaan apa nih? Jumlah rusuk-rusuk yang menyilang DH. Jadi banyaknya rusuk. Banyak rusuk yang menyilang DH adalah
Nah, berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban adalah 4 buah. 4 rusuk. Nah, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat yang nomor D. Oke, yang D itu rusuk-rusuk yang menembus bidang ACGE. Oke, mana ACGE? ACGE. Oke, kita gambarkan. Kalau dia berada di dalam bagian itu berarti dia putus-putus begitu ya. Kalau nampak dari luar berarti garis itu ya tidak putus-putus. Oke, ini adalah apa nih? Ini adalah bidangnya ya. Oke. Jadi bidangnya ada disebut bidang diagonal. Karena bidang tersebut menyilang gitu ya. Diagonal gitu ya. Oke, sekarang rusuk yang menembus ACGE. Oke, kita lihat AB. Kalau menembus itu artinya memotong di satu titik saja. Oke, sekarang kalau kita lihat rusuk AB, dia menembus ACGE di A gitu ya. Oke, berarti jawabannya tentu saja adalah apa? AB gitu ya. AB. Lalu rusuk BC ini bagaimana? Rusuk BC menembus di C gitu ya. Oke, berarti BC juga termasuk dong. Oke. Kalau CD bagaimana? CD menembus di C juga. Oke, CD. Kalau DA bagaimana? DA juga menembus di A gitu ya. Maka berarti apa? AD gitu ya. Ada lagi? Oke, coba kita lihat yang sisi tegak. Yang tegak itu AE, tapi AE ini kan terletak pada bidang gitu ya, karena dia nempel gitu ya. Oke, berarti AE ini tidak termasuk karena ditanya menembus, bukan terletak pada. Kalau BF bahkan dia tidak kena gitu ya. Jadi GC ini kan ada di sebelah sananya, ini kan di depannya ya. BF ini bagian depannya nih. Tidak kena ya. Karena tidak kena, berarti BF dikatakan sejajar dengan ACGE. Karena sejajar, tapi yang diminta menembus, ya tentu tidak kita jawab. Begitu pula CG, ini kan terletak pada ya. Kalau DH, dia juga adalah sejajar. Berarti rusuk tegak ini tidak ada satupun yang merupakan jawabannya menembus. Oke, kita lihat rusuk yang bagian atapnya. Oke, EF berarti dia akan menembus di E ya, menembus di E begitu. Berarti apa? EF. Lalu FG menembus di G gitu ya, FG. Lalu GH ini menembus di G. Jadi GH. Lalu HE atau EH dia nembus di E ya. Jadi EH. Oke, jadi beginilah rusuk-rusuk yang menembus bidang AC GE. Berarti kita telah berhasil menjawab semua pertanyaan dari nomor 1. Kita akan melihat soal nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2 ini. Jadi nomor 2 ini perhatikan gambar prisma berikut. Oke, ini namanya prisma gitu ya. Karena kalau kita duduk di atasnya ini enak ya, tidak tertusuk. Kalau tertusuk namanya limas. Karena bisa jadi lemas ya. Oke. Jadi ini adalah prisma. Oke, prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Yang A, tulislah pasangan rusuk-rusuk yang sejajar. Oke, jadi kita harus menuliskan pasangan rusuk yang sejajar ya. Jadi pasangan artinya dua-dua gitu ya. Oke, jawab yang A ya. Oke, apakah AB ada yang sejajar? Gitu ya. AB sejajar dengan siapa nih? AB jelas sejajar dengan DE ya. Ini sangat jelas. Apakah AB ada lagi sejajar dengan rusuk yang mana? Oh, tidak ada ya. Jika tidak ada, maka berarti inilah sudah pasangannya. Lalu berikutnya lagi, apa lagi nih pasangannya nih? Oke, jadi ada apa lagi? Kalau AC, ada yang sejajar? Ada ya, FD ya. Oke, jadi kalau AC, berarti sejajar sama DF gitu ya. Oke, ada lagi pasangannya? Bagaimana dengan BC? BC sejajar dengan siapa? BC jelas sejajar dengan EF. Maka BC sama EF gitu ya. Terus apa lagi nih? Oke. Tadi AB sudah, AC sudah, BC sudah. Oke.
Jadi sekarang kita lihat sisi tegaknya ya. Oke. Sekarang AD ini sejajar dengan apa nih AD nih? Oke. AD ternyata sejajar dengan BE sekaligus dengan CF. Oke, jadi mungkin kita tuliskan saja dia langsung aja ya, AD BE sama CF gitu ya. Nah, jadi mereka ini saling sejajar gitu ya. Oke. Sedangkan yang DE dan sebagainya di atas ini kan sudah berpasangan dengan di bawah ya. Jadi sudah tidak perlu kita tuliskan ulang. Oke, berarti dengan kata lain ini rusuknya semua sudah kita tulis yang sejajar. Berarti soal nomor A ini sudah selesai kita kerjakan. Jadi jawabannya seperti begini ya. Sekarang yang B. Yang B ini pertanyaannya adalah garis yang bersilangan dengan CF. Mana CF? Yang ini ya. Nah ini nih, CF. Bersilangan artinya tidak memotong, tidak pula sejajar. Begitu ya. Oke, mana yang tidak motong, tidak sejajar? Ya, tentu saja adalah kalau kita lihat AB ya. AB ini jelas tidak sejajar dengan CF, tapi CF ada di belakang, AB ada di depan. Tak mungkin mau berpotongan ya. Oke, berarti kita tulis apa? A, AB. Kalau kita lihat CB bagaimana? CB jelas dia berpotongan di titik C. Berarti dengan kata lain bukan jawabannya. Begitu pula dengan AC. AC jelas titik potongnya adalah titik C. Jadi bukan jawaban kita. Oke, sekarang bagaimana dengan AD? AD ini kan tadi sejajar. Padahal bersilangan itu nggak sejajar dan tidak berpotongan. Tidak sejajar, tidak berpotongan. Kalau sejajar berarti tidak bersilangan lagi dong. Berarti AD, BE ini bukan ya. Oke. Kalau CF ini bagaimana? CF kan sama aja dengan CF, berarti dia berimpit ya. Oke, berarti kita cari yang lain lagi. Bagaimana dengan yang bagian atas nih? Oke, DE jelas ya. DE jelas adalah bersilangan. Kenapa? Karena DE ini ada di bagian depan, sedangkan CF di bagian belakang. Oke, berarti dengan kata lain DE ini juga adalah bersilangan karena dia tidak berpotongan sekaligus tidak sejajar. Bagaimana dengan EF? EF ini jelas berpotongan di F ya. Begitu pula dengan DF, memotong FC di F. Berarti dengan kata lain yang bersilangan dengan CF hanyalah AB dan DE. Begitu ya. Oke, sekarang yang C. Tentukan garis yang memotong bidang BCFE. Mana BCFE? Oke, saya pakai hijau ya. BCFE berarti sisi yang terletak menyamping di situ ya. Oke. Ditanya adalah garis yang memotong. Berarti kita harus bisa menentukan sebuah titik ya. Jadi memotong artinya dia menembus begitu. Sama ya. Memotong dan menembus sama. Bukan terletak pada loh ya. Oke. Jadi hanya menembus atau memotong di satu titik saja. Nah sekarang kalau kita lihat AB ini jelas adalah titik B ya. Berarti jawabannya adalah apa? AB. Oke, apalagi? Kalau BC ini jelas terletak pada ya, terletak pada karena lebih dari satu titik nih. Oke, berarti BC bukan jawaban kita. Kalau AC, jelas AC menembus di titik C. Berarti AC ini termasuk. Apalagi nih? Yang tegak-tegak ini gimana? AD ini jelas tidak memotong BCFE ya, dia sejajar gitu ya. Berarti AD bukan jawaban kita. Kalau BE berarti terletak pada karena dia lebih dari satu titik ya, begitu ya. Yang ada pada bidangnya ya. Oke. Kalau CF juga sama ya. CF merupakan garis yang terletak pada bidang ini. Berarti yang tegak ini tidak ada yang merupakan jawaban. Sekarang bagaimana dengan rusuk yang ada di bagian atap? Oke. DE ini jelas memotong di BCFE di titik E ya. Berarti karena memotong di titik E, maka DE ini termasuk jawaban kita. Kalau DF bagaimana? DF sangat jelas memotong di titik F ya. Berarti DF. Kalau FE sangat jelas ini terletak pada bidang karena lebih dari satu titik nih yang ada di bidangnya.
Oke, berarti garis yang memotong bidang BCFE itu hanya ada 4 ini ya. Begitu. Dengan ini berarti kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor 3. Jadi, berdasarkan gambar kubus berikut, ini kubus ya, tentukan kedudukan garis terhadap bidang. Oke, kedudukan garis terhadap bidang itu ada berapa saja? Jadi garis terhadap bidang ya, itu ada apa saja? Oke, jadi garis apa menembus, oke, berhimpit, oke, atau letak pada gitu ya. Oke, bisa pada atau berhimpit gitu ya. Terus bisa menembus atau memotong gitu ya, menembus gitu ya. Terus satu lagi adalah sejajar. Oke, ini perlu diingat ya. Oke, maka sekarang kita akan melihat garis AC terhadap bidang ABCD. Sebenarnya dari namanya saja kita sudah tahu sih sebenarnya ini kedudukannya apa. Ini A ada di sini, C juga ada di sini. Karena lebih dari satu titik, berarti dia tentu saja adalah terletak pada gitu ya. Ya, kalau kita perhatikan ini garis AC ini tentu terletak pada bidang ABCD dong. Ya, dia letaknya sama-sama kayak di lantai gitu ya. Kalau ABCD ini di lantai, maka AC ini terletak di lantai. Ya, sama ya. Oke, kita jawab A. Berarti jawabannya adalah apa? Kedudukan garis ini adalah berarti garis AC. Oke, terletak pada bidang ABCD. Nah, begitu. Lalu sekarang kita lihat yang soal nomor B. Garis AE terhadap bidang DCGH. AE terhadap bidang DCGH. AE-nya di sini. Nah, ini mungkin saya hapus terlebih dahulu aja biar tidak memusingkan. Oke, jadi ini adalah AE. Oke, ini AE. Terhadap bidang DCGH. DCGH itu di situ, di belakang situ ya. Di belakang situ. Nah, kalau kita lihat, dia tidak mungkin berpotongan. Karena DCGH ini seperti kena dinding. Sedangkan AE-nya itu di bagian depan dindingnya. Gitu ya. Oke. Maka berarti karena tidak memotong, berarti dengan kata lain dia sejajar. Nah, berarti kita tulis apa garis AE sejajar bidang DCGH. Begitu. Oke, sekarang kita akan melihat yang C. Yang C itu garis BG terhadap bidang ADHE. Oke, ini saya hapus lagi biar tidak membingungkan. Oke, sekarang kita akan gambar garis BG. Mana BG? Ini ya. Karena di luar maka kita gambarnya tidak usah putus-putus. Jadi langsung aja. Begitu ya. Bidang ADHE. Mana ADHE? Oke. ADHE ini adalah di sini ya. Di sebelah kiri gitu ya. Sementara BG ini adalah di dinding sebelah kanan. Kalau ADHE ini kita anggap dinding sebelah kiri. BG ini terletak pada dinding sebelah kanan. Artinya mereka sejajar. Begitu ya. Kayaknya tak mungkin berpotongan begitu. Oke, berarti kita tulisnya apa nih? Yang C ya. Oke, berarti kita tulis garis BG sejajar bidang ADHE. Begitu ya. Oke, coba kita lihat yang D. Yang D ini ada garis AG terhadap BCGF. Sebenarnya dari namanya kita tahu sih ini ada G, ada G. A-nya nggak ada. Berarti dia menembus gitu ya. Di titik tembusnya itu titik G. Oke, kita coba lihat gambar. Ini saya hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang D. AG. Mana AG? Oke, AG ini saya terpaksa harus putus-putus karena dia adalah
menembus ruang gitu ya. Ini disebut dengan diagonal ruang itu ya. Panjangnya adalah sisi akar 3. Oke, diagonal ruang. Oke, saya menggambarnya kurang lurus gitu ya. BCGF. BCGF berarti adalah BCGF. Ini adalah dinding sebelah kanan gitu ya. Oke, BCGF dinding sebelah kanan. Oke, kalau kita lihat dia menembus di titik G gitu ya. Ya, dari analisa nama itu kita bisa tahu nih, sama-sama ada satu titik sekutu. Pasti adalah apa? Jadi garis AG menembus atau memotong bidang BC GF. Bisa kita bilang di titik G. Titik potongnya adalah atau titik tembusnya adalah G gitu ya. Oke, dengan demikian maka yang nomor 3 sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang soal nomor 4. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari soal ini, berarti ini adalah diminta kedudukan bidang terhadap bidang gitu ya. Oke, jadi kita ingat bahwa kedudukan bidang terhadap bidang-bidang gitu ya. Itu ada apa aja nih? Ya, ada berimpit, sejajar, satu lagi adalah berpotongan. Gitu ya. Oke. Berarti kita tinggal menentukan bagaimana yang mana yang merupakan jawabannya ya. Oke, sekarang kita akan coba menjawab yang A. Oke. Yang A ini bidang ABCD terhadap bidang EFGH. Oke, jadi kalau kita perhatikan ABCD ini kan adalah bidang yang ada di lantai. Kalau EFGH ini adalah bidang yang terletak di atap. Oke, jadi lantai dan atap kan tak mungkin bisa berpotongan ya. Oke, maka berarti yang A ini kalau tidak berpotongan berarti sejajar gitu ya, sejajar. Oke. Maka jawabannya adalah yang A, bidang ABCD sejajar bidang EFGH gitu ya. Oke, sekarang kita lihat MB. Mungkin ini saya hapus saja biar tidak membingungkan. Kayak ini masih ABCD. Oke ya. Lalu kemudian CDHG. Oke, CDHG. Tapi sebenarnya dari namanya kita bisa tahu sih gitu ya. Ini ada CD, di sini ada CD. Berarti dia pasti berpotongan dan perpotongannya itu merupakan sebuah garis yang melalui CD. Gitu ya. Dari namanya saja, tapi kita lihatlah dari sini ya. Oke, mungkin saya pakai warna ungu untuk mengarsir CDHG. CDHG itu adalah dinding ya. Dinding. Oke, dinding. Oke. Maka kemudian apa nih? Kalau kita lihat dia berpotongan di CD ya, sangat jelas ya, karena memotong di CD ya berarti berpotongan. Oke, berarti kita akan langsung tulis bidang ABCD berpotongan atau memotong gitu ya. Memotong bidang CDHG gitu ya. Nah, begitu. Oke, sekarang kita lihat C. Yang C bidang ABGH terhadap bidang CDEF. Oke. ABGH. Saya hapus. Oke, ABGH mana ABGH? ABGH. Oke, ini adalah ini nih. Ternyata adalah diagonal, bidang diagonal ya. ABGH. Ini nih bidang diagonalnya. Oke. Nah, begitu. Terhadap bidang CDEF. Oke, mana CDEF? CDEF. Oke, itu adalah
bidang juga ya, diagonal bidang ya. Bidang diagonal maksud saya. Oke, begini ya. Oke. Nah, begini ya. Oke, C, D, E, F. Ini nih. Oke. Nah, ini karena menyilang begini, kita tahu dia akan berpotongan di sini nih. Sebuah garis begini ya, akan berpotongan di sebuah garis begini. Oke, karena berpotongan di garis, maka bidangnya itu adalah berpotongan, gitu ya. Maka kita jawabnya bagaimana? Jadi bidang apa? ABGH memotong bidang apa? CDEF gitu ya. Dan hasil perpotongannya adalah sebuah garis ini ya. Ini mungkin kasih RS RS gitu ya. Oke, sekarang kita lihat D. Oke, ini mungkin hapus ADHE. Oke, ADHE berarti dinding kiri ya. Dinding kiri terhadap bidang BCHE. Kalau kita lihat ada HE pasti berpotongan di garis HE ya. Oke. BCHE mana BCHE? Oke, berarti begini nih. Dia diagonal. Bidang diagonal ya. Oke, nah begini. Nah, ini sangat jelas bahwa mereka berpotongannya itu tentu saja di sini ya. Di sini nih. Oke, di HE ya. Sesuai namanya ya. Oke, berarti memotong loh ya. Jadi yang D jawabannya adalah bidang apa? ADHE memotong bidang apa? BCHE. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat soal yang nomor terakhir E ya. Bidang ABFE terhadap DCGH. Oke, saya hapus dulu nih. ABFE, mana ABFE? Oke, kita gambarkan gitu ya. ABFE. Oke, ini adalah dinding bagian depan. Gitu ya. Terhadap bidang DCGH. DCGH adalah dinding bagian belakang ya. Dinding bagian belakang ini ya. Oke, karena satu bagian depan, satu bagian belakang, berarti sejajar dong ya. Nah, maka kita akan sebut apa bidang ABFE sejajar bidang apa DCGH ya. Nah, oke, dengan demikian maka berarti kita telah berhasil menjawab semua soal dari nomor 4. Oke, saya pikir cukup soal-soal contoh ini. Semoga berguna. Terima kasih.